Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Seperti yang sudah kita singgung di awal bahwa ada beberapa hal yang memang biasanya ditanyakan oleh orang-orang. Yang pertama adalah janjane, ya, apakah gitu ya, apakah boleh sih ya, zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk uang, yang itu. Ini kalau kita merujuk pada jumhur ulama ya, jumhur ulama itu ya kebanyakan ulama, apalagi ulama zaman dahulu ya, ulama fikih, ulama mazhab. Itu kebanyakan atau jumhur ulama menyampaikan tidak boleh. Karena di sini yang menjadi tolak ukur adalah bahwa zakat fitrah itu memang lebih ditujukan pada fakir miskin yang memang pada saat itu butuh untuk makan. Ya. Butuh untuk makan. Karena kita ngomong zaman dahulu ya, kita ngomong zaman dahulu. Itu kan antara uang dengan makanan itu lebih utama, atau dalam arti lebih utama di sini adalah lebih kesiapannya, lebih itu kalau kita di dalam hal masalah makanan. Jadi persediaannya, biasanya kalau orang punya tuh persediaannya mesti ada gitu kan. Ya. Kemudian orang yang tidak punya pun ya jarang sekali dia pegang uang kalau zaman dahulu itu. Ya, karena memang peredaran uang zaman itu juga memang sulit orang yang punya dirham atau dinar gitu ya. Yang ada ya makanan. Sebetulnya kalau kita lihat dari zaman sekarang pun ya sebetulnya ya zaman sekarang kalau di daerah-daerah pelosok ya, atau di pedalaman-pedalaman ya, itu kan mereka tuh lebih banyak masalah punya bukan perbendaraan, tapi punya simpanan ya, punya simpanan tuh ya berupa makanan ya, makanan pokok apa yang biasa dimakan dan seterusnya. Maka tidak jarang juga pernah terjadi ya, ada satu cerita atau petugas medis kita yang ditempatkan di daerah pedalaman di sana. Itu mereka berobat apa itu banyaknya yang membayarnya tidak menggunakan uang tapi menggunakan barang, apakah bawa hewan ternak ataukah bawa makanan atau buah-buahan atau apa yang mereka punya. Karena uang tidak punya. Ya, lepas dari itu ya memang pendapat dari para ulama zaman dulu itu, jumhur ulama menyampaikan bahwa tidak boleh ya. Tapi sebagian dari mazhab Hanafi ini ya membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan uang senilai bahan makanan pokok itu sendiri yang wajib dibayarkannya. Ini membolehkan ya. Jadi tidak usah khawatir karena memang kita juga ada dua pendapat yang membolehkan untuk masalah ini. Jadi kalau misalnya kita kerepotan harus beli beras dulu gitu kan, harus ke pasar sih, padahal kita nggak punya waktu ke pasar dan sebagainya. Adanya uang ya rapopo, gitu ya. Jadi kita nggak usah saklek, gitu kan. Ya, jadi sebagai panitia penerima zakat juga ya nggak perlu saklek, gitu kan. Ya, artinya yang pakai beras ya monggo, yang pakai uang senilai beras itu sendiri ya silahkan. Nah, itu kita Islam itu fleksibel gitu loh ya, jadi nggak usah perlu ada pertentangan A dan B, itu nggak perlu ya, kita fleksibel saja. Semuanya boleh dan punya dasar semuanya ya, dan artinya bahwa semua yang kita lakukan itu adalah bukan hanya sekedar waton tuh itu enggak ya, asal waton gitu kan, artinya asal-asalan tuh enggak, tapi memang kita mengikuti dari para ulama yang memang
sangat mengetahui tentang masalah dasar hukumnya. Jadi kita nggak usah merasa khawatir, merasa oh nah yang ini nanti nggak dianggap sah, ya nggak usah seperti itu. Kita mantap yakin bahwa memang apa yang menjadi tolak ukur di dalam fikih itu memang sudah menjadi patokan kita, bahwa segala apa yang kita lakukan itu mestinya sudah ada dasar hukumnya, sehingga tentu di dalam kita melaksanakan suatu ibadah itu penuh dengan kemantapan. Dan insya Allah, Allah akan menerima daripada apa yang kita lakukan selama ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi adalah, boleh enggak sih zakat fitrah itu dikeluarkan? Ya, apakah itu zakat fitrah, apakah itu zakat itu dikeluarkan untuk anak yatim? Nah, ini kan yang pertanyaan juga ya. Banyak sering ditanyakan ini. Ya, saya sering mendapat pertanyaan juga yang seperti ini. Kalau kita menjawab ini ya tergantung anak yatimnya, gitu kan? Karena kalau kita ngomong golongan di dalam orang yang menerima, yang berhak menerima zakat maupun zakat fitrah ini kan tidak termasuk golongan yang berhak menerima, ya, dari 8 golongan yang ada di dalam surat At-Taubah itu. Artinya kalau secara ini saja ya jelas tidak diperbolehkan, tapi kan ada tapinya. Anak yatimnya yang seperti apa? Kan begitu. Anak yatim yang tergolong miskin, yang memang tidak punya apa-apa, ya, yatim atau yatim piatu bodoh ya. Kalau kategorinya dia adalah miskin, anak itu miskin, ya boleh. Karena itu aja dia punya hak untuk menerima zakat maupun zakat fitrah. Tapi beda kalau anak yatimnya bukan anak yatim yang miskin. Ya. Kan yang namanya anak yatim itu kan anak yang ditinggal orang tuanya gitu kan, tinggal meninggal ya gitu maksudnya. Yang tidak punya orang tua lah. Apakah itu tidak punya ibu, tidak punya ayah karena tinggal meninggal. Ya. Tapi kalau orang tuanya itu kaya raya, ya, berlimpah harta, ya anak yatim ini kan bukan anak yatim yang miskin, karena pewarisnya gitu kan, punya warisan yang miliar. Jadi orang yang miliarder gitu kan. Ya, artinya kalau anak yatim yang kaya, ya tidak masuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat maupun zakat fitrah walaupun statusnya yatim, gitu ya. Walaupun statusnya yatim piatu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Nah, sekarang bagaimana kalau zakat fitrah ini kan sering juga diberikan pada yayasan yatim piatu, gitu kan? Kalau kepada yayasan yatim piatu, coba kita lihat juga, perhatikan. Artinya memang untuk orang yang menjadi amil atau panitia zakat itu juga harus benar-benar meneliti, ya, mengetahui ya maksudnya. Apakah memang yayasan yatim piatu ini mampu untuk menghidupi daripada yatim piatu yang diasuhnya? Ya, kan biasanya rata-rata ya yayasan yatim piatu ini kan dia hidupnya itu kan memang dari donatur-donatur kan. Ya. Apabila memang hal yang seperti ini, ya maka boleh-boleh saja ya kita memberikan dari zakat fitrah ini untuk diberikan pada yayasan yang mana memang di dalamnya itu adalah anak-anak yatim piatu yang memang memerlukan untuk kebutuhan-kebutuhannya, ya, kebutuhan makannya, kebutuhan pendidikannya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali manfaatnya sih sebetulnya. Walaupun kalau kita lihat di zaman Rasul itu kan ya yang namanya yatim piatu ini atau yayasan yatim piatu zaman itu yang ya itu kan dibiayai oleh harta rampasan dari perang gitu kan, ghanimah dan seterusnya. Tapi kalau di Indonesia kan sekarang ini kan tidak ada yang seperti itu kan, artinya kan ya semuanya kan mesti dari apakah itu uang pribadi yang punya yayasan atau mungkin ada donatur lain. Nah, dalam keadaan yang memang perlu bantuan kan ya, karena tentu anak-anak yatim piatu ini bukan golongan orang-orang yang mampu, umumnya rata-rata kan memang orang yang tidak punya, ya maka penyaluran zakat fitrah ini untuk zakat maupun zakat fitrah untuk yayasan itu ya boleh itu ya. Karena kita melihat bukan dari yayasannya tapi kita membantu untuk orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu fakir miskin tadi.
Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang ingin saya sampaikan di sini. Itu memang keterbatasan waktu ya. Jadi nanti monggo silahkan ya. Memang ada hal yang memang perlu ditanyakan atau disampaikan, apa yang memang dalam penjelasan ini memang saya sendiri merasa masih banyak yang kurang gitu ya. Ya boleh nanti dengan WA ke nomornya Sapa Hati ya Mas. Ya, jadi boleh tanya lewat itu juga ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman,